Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 1 Maret juga ya, 2025 jam 3.36 sore. Kembali kita membuat resume fundamental saham bersama-sama ya. Kita akan mencoba menganalisis HIS Hasnor International Shipping ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah edukasi ataupun pertimbangan saja. Kita akan melihatnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan pengendalian ya. Sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi ya. Linknya ada di situ. Jadi kalau mau melihat saham-saham yang sudah saya bahas, bisa cek di situ. Kemudian bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, juga tersedia nomor rekening yang ada di layar pembahasan kita ataupun juga di deskripsi ya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan materinya, yaitu dari triwulan 2 sampai 4 ini ya, semua data. Nah, dari data yang kita dapatkan di sini semuanya menunjukkan bahwa perusahaan ini ya, emiten ini memenuhi kriteria. Itu yang pertama ya. Jadi sekali lagi, emiten ini memenuhi kriteria dari semua kriteria yang kita buat. Tapi ini kriteria menurut opini saya pribadi ya. Selanjutnya dari segi permodalan ini ada peningkatannya dari 254 ke 279, namun keuntungan bersihnya menurun dari 48 ke 46 ya. Kemudian dari segi harga ini meningkat ya, tapi kita tidak nanti kita cek lagi ya, apakah ada perkembangan selanjutnya, nanti kita cek di harga terakhir ya. Kemudian juga aset lancar ini fluktuatif, turun kemudian naik. Kemudian hutang meningkat, hutang meningkat. Jadi simpulan awal bahwa dari segi fundamental perusahaan ya, dari segi fundamental perusahaan ini ada mix ya, valuasinya ada mix, kemudian harga juga fluktuatif. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, dari segi hutang ini ada sedikit peningkatan ya, seperti itu. Jadi untuk ketahanan perusahaan ada sedikit penurunan, tapi dalam kategori yang aman ya. Baik, selanjutnya kita lihat dari segi keuntungan bersih per triwulan ini 18, dan 16%. Triwulan 2 sampai triwulan 4 itu ada penurunannya dari 18 ke 16%. Namun menurut kriteria kita bahwa 16% itu masih dalam kategori ini, kriteria saya ya. Mungkin kriteria yang banyak berlaku umum itu di atas 20% ya. Di atas 20% itu dia termasuk fast grower. Kalau misalnya di bawah 10 sampai 20 itu misalnya stalwarts. Nah, saya menganggap pribadi ya bahwa di atas 15 itu fast grower ya. Dengan demikian nanti impact-nya adalah bahwa nanti valuasi kita akan cek juga, sehingga kalau fast grower maka proyeksi keuntungan itu batasnya adalah langit ya, kita menyatakan begitu, batasnya adalah langit. Jadi untuk PBV 2,5 ini kita nafikan saja, bahwa kita berharap dia bertumbuh terus ya. Jadi di sini, apalagi di sini dia harga sekarang dibandingkan dengan book value-nya itu sekitar 0,23%, diskonnya 23%. Berarti harga sekarang di bawah dari nilai bukunya itu 23%. Jadi dia termasuk bertumbuh kembangnya, ini sangat bagus ya. Jadi sekali lagi bahwa untuk fast grower berarti batas atasnya adalah langit saja, tidak ada lagi batasannya. Kemudian untuk maksimal beli di 461, harga sekarang 216, berarti ada diskon 53% ini diskonnya. Nah, jadi dari segi valuasi ini memenuhi kriteria, itu yang pertama.
Kemudian berdasarkan data tahun lalu ya, data tahun lalu bahwa perusahaan membagikan dividen itu 33% DPR-nya ya. Berarti memenuhi kriteria ya, DPR-nya sudah memenuhi kriteria. Kalau kita proyeksikan ke tahun ini ya, diproyeksikan ke tahun ini, maka kita akan mendapatkan Rp15 setara dengan 7,10% ya, 7,10%. Berarti dividennya ini sangat ya, bukan sangat besar ya, termasuk besar, 7,10%. Bagusnya lagi bahwa kalau misalnya saat pembahasan ini ya, saya akan katakan bagusnya lagi bahwa perusahaan ini membagikan dividen sekali setahun, jadi di sini belum ada interimnya, masih full Rp15. Jadi misalnya kalau kita mau membeli saham ini di saat ini, berarti ada potensi untuk dapat ya, kalau tetap di 33% maka kita akan mendapatkan Rp15 setara dengan 7,10% ya. Kemudian free cash flow 6%, oke. Aset lancar 185, hutang berbunga 35, hutang tak berbunga 60, retail 19%, kemudian saham ada di bursa 48%, berarti semuanya memenuhi kriteria ya. Sebagai catatan juga bahwa triwulan 2 tadi ya, sampai di 4 itu ada penurunan IPS ya. Untuk tahunan juga ini ya, dari 2022 itu 44, 2023 59, naik 35%. Tahun 2024 ini 46, berarti ada penurunan 23%. Jadi memang ada sedikit penurunan ya. Kemudian lagi hari ini itu tercatat bahwa harganya sekarang 198 ya. Nah, dia sekarang harganya 198. Berarti valuasinya makin murah. Jadi proyeksi dividen nanti sekitar 7,75% ya. Dengan harga 198 berarti kita punya nanti sekitar 7,75% bertambah ya. Jadi untuk perusahaan yang valuasinya masih bagus ya, valuasinya bagus, semakin turun harga itu ya semakin bagus ya untuk average kita untuk mendapatkan dividen yang lebih besar lagi ya. Kemudian di sini yang menjadi concern kita yang harus diperhatikan lagi, meskipun ini dia istilahnya semuanya bagus, free cash flow-nya ini menurun ya, dari 60 ke 17, sehingga sekarang hanya sekitar 6,22%. Ini perlu dicermati lebih jauh ya, apalagi ini kan bukan bank ya. Kalau bank itu mungkin bisa saja dia menjadi minus. Kalau tidak ada ekspansi usaha tapi free cash flow-nya makin minus ya, makin berkurang, perlu diperhatikan. Jadi untuk perusahaan ini ya tentu kita akan memperhatikan lagi nanti ya di triwulan berikutnya, apakah free cash flow-nya ini berkurang atau tidak. Jadi opini kita untuk perusahaan ini ya, ya, bahwa semua kriteria ini memenuhi ya. Kemudian dividennya juga memenuhi, meskipun ada penurunan di keuntungan bersih dari tahun lalu Rp59 sekarang 46. Tetapi dari segi perbandingan semuanya tetap dalam kriteria opini saya ya. Sorry, kita ubah dulu. Bahwa perusahaan ini layak, masih ya. Perusahaan ini layak untuk kita investasi ya. Tinggal nanti Anda cek seperti biasa, apakah manajemennya ini memenuhi kriteria GCG yang baik atau tidak ya. Dari segi data ini semuanya memenuhi kriteria, dan sekarang harga sudah dalam rentang
valuasi murah ya. Jadi semua memenuhi kriteria layak investasi, tinggal Anda cek GCG-nya apakah memang sesuai atau tidak. Oke, demikian pembahasan kita untuk HIS, Hasnur International Shipping ya. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.